James Barr. Troublemaker too. Can I help you? You say he shot 5 people. I don't believe he did. Well, what exactly are you saying? He was framed. So what does an army cop do mostly? Which you do. With one minor difference. Every suspect was a trained killer. What do we hope to find? The truth. The soldier is asking questions no one else would ask. Get the lawyer. Helen? No. Helen, are you hurt? Do I have to tell you how this works? Do you think I'm a hero? I am not a hero. Lawyer's all yours. On second thought, I'd like to kill you. They want me to run. He only cares about what's right. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya dan terus menonton review film di sini. Dalam kesempatan ini, kita ingin membahas film tentang seorang sniper, penyelidik bernama Jack Reacher dan pengacara cantik bernama Helen. Cerita film ini berjudul Jack Reacher dirilis pada tahun 2012. So tidak usah berlama-lama lagi. Check it out guys. Film ini di awal ia memperlihatkan seorang sniper yang tak dikenal namanya melakukan sebuah aksi penembakan terhadap 5 orang di pagi hari di sebuah taman. Terlihat ia sangat lihai dan sudah merencanakan aksinya dengan sangat matang. Polisi akhirnya segera datang ke TKP dan menemukan beberapa bukti dari gedung lokasi menembak. Di antara bukti paling kuat ditemukan sebuah koin untuk pembayaran parkir kendaraan yang digunakan pelaku. Dari koin tersebut ditemukan sidik jari yang setelah diselidiki milik seorang bernama James Barr. Sayangnya kita tahu saat di awal film James Barr bukanlah pelaku yang kita lihat, melainkan orang lain. Tapi sidik jari, mobil yang digunakan pelaku, maupun peluru buatan senapan semua mengarah kepada dirinya, yang juga kebetulan seorang penembak gitu saat duli militer. Polisi pun menangkapnya untuk diinterogasi. Di ruang interogasi detektif bernama Emerson dan seorang jaksa wilayah bernama Rodie melakukan negosiasi terhadap James yang atas dugaan kejahatannya, ia terancam dipidana hukuman mati. James diberi pilihan. Jika dirinya mau langsung mengakui kejahatannya, ia hanya akan menghabiskan masa hidupnya di penjara dan tak perlu dihukum mati. Namun bukannya mengaku, James malah meminta seorang bernama Jack Reacher untuk didatangkan. Emerson dan Rodin akhirnya mulai mencari tahu siapa si Jack Reacher ini. Saat coba ditelusuri, sang polisi kewalahan mencari jejaknya. Ia bagikan hantu. Keberadaannya sudah lama tak terekam. Yang mereka dapatkan hanya masa lalu si Jack. Ia adalah mantan anggota militer yang pernah bertugas di beberapa daerah konflik di Timur Tengah. Selama bertugas, Jack mendapatkan berbagai macam penghargaan atas prestasinya. Ia bukan anggota biasa, karena dikenal sebagai penyelidik yang cerdas selama bergabung di polisi militer. Jabatannya terakhir adalah kapten, dan sejak 2 tahun lalu, Jack Reacher pensiun dari dunia militer. Sejak saat itu pula, ia tak dapat dilacak. Yang Emerson tahu, tiap bulan, uang pensiun Jack masih aktif ia terima. Terakhir, karena tak dapat lagi dilacak, si detektif hanya bilang, orang seperti Jack Reacher tak dapat ditemukan, kecuali ia menampakkan dirinya sendiri. Tak lama percakapan berlangsung, asisten Rodin mengatakan, ada seorang tamu bernama Jack Reacher ingin menemuinya. Film memperlihatkan kondisi James yang sudah babak belur. Diduga disengaja dilakukan oleh polisi dengan menyuruh tahanan lain memukulinya. Ia dalam kondisi koma. Rodin pun mempertanyakan Jack terkait hubungannya dengan James. Ia cuma mengatakan tak ada koneksi apapun, bukan sahabat maupun kawan, dan dirinya langsung akan kembali menghilang karena tahu kondisi James tak bisa diapa-apakan lagi. Saat akan pergi, pengacara James bernama Helen muncul.
Bukan sembarang pengacara, Helen ini sebenarnya putri dari Rodin Sejaksel. Lucu, karena karir bapak anak ini berseberangan. You went to the DA? So, deposition. You don't want to depose me. Oh, well, you're my only defense witness. You are? It's not my friend. Why does everyone assume that? Why else would he have? I came here to bury him. Sambil menunggu bos antar kota data, Jack menceritakan bagaimana ia biasa saling kenal dengan James Barr. Jack memulai cerita dengan ada beberapa alasan orang masuk militer. Salah satunya hanya karena ingin membunuh secara legal. Dan James Barr adalah salah satunya. Sejak masuk militer, ia telah dilatih untuk menjadi seorang sniper handal. Setiap minggu, James berlatih menembakkan 200.000 peluru. Dan pada akhirnya, ia ditugaskan ke Irak. Namun selama 2 tahun misinya di sana, tak satu pun peluru ia tembakan ke musuh. Sampai akhirnya pasukannya ditarik, dan di hari terakhir ia menyelinap, membunuh 4 orang tanpa perintah. James yang hanya membuat buta untungnya menembak orang-orang yang diduga baru saja melakukan pemerkosaan terhadap 28 wanita, tak satu pun yang menyadari niat awal James, kecuali Jack Richard yang berhasil membuat James mengaku, dan sejak saat itu, Jack membuat perjanjian dengan James, jika ia mendengar namanya terlibat kasus pembunuhan lagi, Jack akan langsung datang dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Nah, karena sekarang James sudah akan dihukum mati, makanya Richard kembali akan menghilang. Namun Helen membujuknya untuk menjadi ketua tim investigasi dari pihak pengacara, karena ada beberapa kejanggalan dari kasus ini. Salah satunya, kenapa James sampai meminta Jack Richard didatangkan kecuali ada alasan khusus. Thanks for the coffee, counselor. Cold-blooded killer. A man I know to be guilty on one condition. Look at the victims objectively. Keesokan harinya, Jack mendatangi TKP dan mulai menyelidiki detail kejadian. Ia membayangkan setiap detail bagaimana jika James melakukan seluruh kejahatannya. Saat melakukan investigasi, terlihat seseorang membutuhkan Jack, sedangkan Helen fokus memeriksa seluruh latar belakang para korban untuk menemukan motif pembunuhan. Selain itu, James juga mencari alasan khusus bagaimana James terakhir, Jack, menemui Omersa untuk melihat barang bukti. Di sana keduanya sempat bercakap. Sebagai investigator, Jack terlihat tak pernah mencatat detail-detail penyelidikannya karena sebenarnya ia memiliki ingatan yang sangat tajam. Emerson yang penasaran menanyakan hal tersebut. Me too. You never took any notes. Oh, I don't need to. What's the serial number on the rifle? What's the date on the quarter? 1968. Sebut. Jack mencari ketenangan sejenak sembari memikirkan seluruh hasil investigasinya. Namun tak lama kemudian, seorang gadis bernama Sandy mendatangi dan secara tidak langsung mengajak Jack sekitar papat. Jack menolak dengan hal yang bahwa membuat gadis ini marah. I am not a hooker. Beberapa laki-laki tiba-tiba muncul dan membela Sandy dan mengajak Jack keluar untuk berkelahi. Pay your check first. I'll pay later. You won't be able to. Still think you're funny now, creep? Shut your mouth, Sandy. Di tengah pertengkaran yang baru selesai, polisi muncul. Cukup aneh mengingat harusnya butuh beberapa lama baru mereka tiba. Jack pun ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Saat di sana, tak lama kemudian Helen datang untuk membahaskan. You want to charge me? Very much. No one's pressing. Sadly, no. Am I free to go? Jack memberitahu Helen orang-orang di bar tadi adalah orang suruhan, dan sebenarnya Jack juga sudah tahu dari tadi ada orang yang mengikutinya. Cuman Helen masih kurang yakin
dengan perkataan Jackie. Saat kembali ke Motown, Helen berbagi hasil investigasi terkait para korban, di mana dimulai dari korban pertama, seorang ibu anak 2 bernama Nancy Holt yang pagi itu ke toko jam untuk membelikan suaminya kado pernikahan yang beberapa hari lagi tiba. Korban kedua, Crisis Ferrier, seorang gadis kuliah yang habis mengantar anak tetangganya untuk membeli baju persiapan hari acara ulang tahunnya. Korban ketiga seorang single parent bernama Rita Coronado, sehabis mengantar anaknya ke sekolah sehingga untuk membeli tiket pertandingan bisbol di dekat taman. Korban keempat, Pauline Archer. Pagi itu ia dalam perjalanan meminta pinjaman karena perusahaan konstruksi yang diwariskan oleh suaminya sedang mengalami gugatan yang cukup besar. Dan korban terakhir bernama Darren Sawyer, seorang pialang saham. Pagi itu Darren terlihat merenung di taman dengan sebaget bunga di sampingnya, mungkin meratapi pertengkaran dengan istrinya yang terjadi sebelum kerja. Setelah meneliti para korban, Helen malah makin yakin James Barr patut untuk disegera dihukum mati. Kelima korban hanyalah kesialan semata tanpa motif tertentu. Namun Jack mencoba bersifat objektif melihat para korban dan percaya akan ada motif. Di belakangnya, dia meminta untuk Helen memeriksa transaksi kredit card James Barr, menemukan segala tempat yang biasa ia singgahi. Need some sleep. You too. I think I'm gonna. Be back to pick me up at 7. Di lain sisi, film mulai memperkenalkan sniper yang kita lihat di awal film. Ia bernama Charlie dan orang yang tadi membuntu di Jack adalah salah satu anggotanya. Keduanya bertemu untuk memberikan upah pekerjaan kemarin. Ia juga menyampaikan soal Jack Richard. Dan ternyata 5 orang di ban adalah utusannya. Charlie terlihat tak senang karena pekerjaan anggotanya ini meninggalkan banyak jejak yang beresiko bagi organisasi. Dari balik bayangan muncul sang pemimpin. Patak dari segala kejahatan, kakek tua bernama Jace. Ia memberitahu jika masih ingin di organisasi sebaiknya anggotanya ini membuktikan dirinya layak. Dengan cara menggigit sendiri jempolnya ia putus. Pretend. No. Come on, you got. I can't. Keesokan harinya di mobil, Helen memperlihatkan segala transaksi dari kartu kredit James Barr, yang tak ditemukan transaksi apapun, kecuali untuk belanja bulanan dan isi bensin. Jack yang super teliti melihat James selalu mengisi bensin di hari Sabtu, lalu minggunya ia kembali membeli bahan bakar. Menunjukkan James berpergian jauh setiap weekend. Ia kemudian meminta Helen mencari arena lapangan tembak dengan jarak tertentu di sekitar kota. Jack kemudian menemui Sandy yang tidak tahu tempat kerjaannya. Karena waktu di bar, Sandy sempat bilang di mana ia bekerja. Ia sangat ketakutan dan mengakui kejadian malam itu hanya disuruh oleh Jeb, sang ketua geng. Jack kemudian meminta alamat Jeb dan mengambil kunci mobil miliknya, yang menurut Sandy sudah beberapa hari menghilang tak ada kabar. Terakhir demi keselamatan Sandy, Jack menyuruhnya untuk keluar kota selama beberapa hari ke depan. Really? I'm just a guy who wants to be left alone. Get out of town for a couple of... Get out of town, Sandy. Sesampainya di lokasi, Jack mendapati ibu Jeb Teller di depan pintu. Di dalam, ia tak menemukan orang lain, dan setelah meneliti secara detail, terdapat kejanggalan yang membuat Jack yakin Jeb menghilang bukan keluar kota, melainkan telah dibunuh. Dari belakang tanpa disadari 2 orang bertubuh besar langsung memukul belakang kepalanya. Sempat membuat Jack hilang keseimbangan. 2 algojo ini kemudian berebut untuk segera menghabisi Jack di tengah kamar mandi yang cukup sempit. This! Okay. When I move, you pull the... Am I stealing your car?
Malam di kantor Helen, Jack menyampaikan selama ini James Barr bukan terlahir sebagai penembak G2, melainkan ia dilatih untuk mencapai titik yang lumayan lihai. Namun untuk menembak dari gedung tempat kejadian itu cukup mustahil bagi kemampuan menembak James. Pertama, matahari mengenai mata penembak dan target bergerak ke kiri dan ke kanan. Jika itu James Barr, harusnya ia menembak dari jembatan di mana posisi matahari berada di belakangnya. Belum lagi bukti-bukti di lapangan seakan-akan sengaja diletakkan, terutama koin dengan sidik jarinya. Mendengar itu, Helen menganggap itu semua hanya teori dan kebetulan semata. Jack kemudian memberitahu sebuah mobil mengikutinya sejak tadi, dan ia meminta Helen melakukan pengecekan terhadap plat mobil tersebut. Sembari menunggu hasil pengecekan, Helen menanyakan motif pembunuhan 5 korban yang ia anggap cuma kebetulan. Jack kemudian menulis sesuatu di atas kertas dan meminta Helen menyimpannya. Tak lama kemudian telepon berdering dan betapa kagetnya saat mobil yang mengikuti Jack ternyata milik sebuah perusahaan konstruksi yang sedang berperkara dengan salah satu korban yang ia anggap cuma kebetulan. Random people. 4 random people to hide one specific target. Line Archer's construction business. Wouldn't let it go. It's a convincing theory. James Barr dikenal sebagai orang yang pendiam, tak mungkin diketahui masa lalunya, kecuali ia memiliki seorang teman yang ia percaya. Maka dari itu Jack meminta Helen untuk melakukan investigasi lebih lanjut, namun ia menolak karena menganggap ini sudah di luar tugasnya sebagai pengacara. Namun saat Jack akan keluar dari gedung, Helen berubah pikiran dan membantu Jack dengan memberikan alamat lapangan tembak yang sesuai dengan kriteria yang Jack sebutkan. Di waktu yang bersamaan malam itu, Charlie mendatangi Sandy berpura-pura sebagai kenalan Jack. Dari belakang ia dipukul dan dibunuh. Mayatnya kemudian diletakkan di motel tempat Jack menginap. Tak butuh waktu lama untuk polisi menemukan jasadnya. Belum sampai ke motel, Jack sudah menyadari ada yang tidak beres. Emerson yang melihat dari jauh mengarahkan seluruh anggotanya untuk menangkap Jack Reacher yang diduga sebagai pembunuh. Kejar-kejaran terjadi dan Jack sendiri mencoba mengejar orang-orang yang dari tadi pagi mengikutinya karena ia tahu persis ini semua ulah mereka. Hanya saja polisi yang mengejarnya sudah terlalu banyak, sampai Jack harus fokus untuk melarikan diri, dan cara Jack melarikan diri di sini, sumpah gokil banget. Emerson dan Rodin kemudian mendatangi Helen, mengira ia menyembunyikan Jack. Di tengah perdebatan, telepon berdiri yang ternyata dari orang yang sedang dibicarakan. Pertama, Jack meminta maaf karena sudah mencuri mobil Helen. Kedua, menurutnya sejak hari pertama ia tiba, ia telah dibunuh Tuti. Sedangkan, hanya 3 orang yang mengetahuinya, Emerson, Rodin, dan Helen. Jadi, antara Emerson dan ayah Helen yang ikut terlibat di balik semua kejadian ini, Jack cuma memperingatkannya untuk berhati-hati. Keesokan harinya, ia menempuh perjalanan jauh untuk mendatangi lapangan tembak yang biasa ditanggi James Barr. Di sana, sampah milik bernama Martin Cash ketika ditanyain soal James, mengatakan tak pernah mendengar namanya. Namun, Jack dengan keahlian yang mengancam, jika tak diberikan informasi, maka usaha lapangan tembak Martin akan ditutup karena sebenarnya melanggar beberapa standar peraturan pemerintah.
You put 3 in the center, maybe we'll talk. Kakek Martin terkesan dengan kemampuan Jack Richard yang ia ingat. Namanya merupakan seorang juara tembak wilayah sekitar 10 tahun lalu. Keduanya langsung mulai saling akrab. Martin juga akhirnya mengakui bahwa selama ini James Burrell rajin datang ke tempatnya. Ia merupakan penembak sipul terbaik yang Martin kenal. Namun, menurut Jack, bahkan saat di militer dahulu, James Burrell sebenarnya tak sejago itu. Ia yakin ada orang lain yang ikut ke lapangan tembak. Setelah dicek ke CCTV, ditemukan rekaman James Burrell bersama Charlie. Ia pun memberitahu Helen. Dari sana Jack memiliki sidik jari Charlie dan bukti CCTV, serta saksi untuk mengungkapkan kebenaran kasus Burrell. Cuman, telepon harus segera dimatikan, karena ia sedang bersama ayahnya Sanjak Sah wilayah. Helen bercerita soal hasil investigasi Jack. Namun ayahnya tak sedikit pun percaya. Saat di lift menuju keluar gedung, Emerson tiba-tiba muncul Jack yang berada di luar kota mencoba kembali menghubungi Helen untuk melanjutkan percakapan tadi. Namun, ia sadar yang menjawab telepon adalah Charlotte. Jack diancam harus datang kurang dari sejam atau Helen akan dibunuh. Bukannya terancam, Jack malah mengancam balik, memberitahu Charlie apa yang ia temukan di lapangan. God, I'd like to kill you. Let's say winner take all. Bitch, if you're not here in 1... I am not a hero. I'm a drifter with nothing to lose. Death, and drink your blood from a boot. You're gonna give me the... And I'll be along when I am damn good and ready. Tembak. Aku bukan seorang hero. Aku seorang drifter yang tidak memiliki apa-apa untuk kalahkan. Dan minum darahmu dari sebuah bot. Kau akan memberiku alasan. Dan aku akan bersama kau saat aku siap. Rengah malam, Jack memantau dari jauh lokasi proyek tempat. Helen disegap. Melihat banyaknya musuh yang berjaga, Jack meminta bantuan si kakek Martin. Paling nggak dia bakal bawain senjata gitu. Malah cuma dikasih pisau dong. Terus si kakek Martin juga ngasih tahu buat Jack jadi umpan hidup. Nanti kalau musuh nembak, baru si kakek cover dari jauh menggunakan mobil Helen. Running. Jack menyetir mundur, memancing hujan peluru untuk mendarat padanya. Sayangnya sebuah batu membuat mobil tersandung. Kakek Martin mulai menembaki para musuh cuma karena jaraknya yang jauh dan jumlahnya tidak sedikit cukup membuatnya kewalahan. Jack pun mencoba mempersebut jarak dengan lari di antar bebatuan. Saat lari tak sengaja pisau yang ia bawa malah terjatuh. Tak ada pilihan lain kecuali menggunakan alat di sekitar. Jack yang berhasil mengambil senjata lawannya memukul mundur Charlie dan pasukannya. Berdasarkan peta kambam, lokasi kantor utama di mana Helen disegap masih agak jauh dan Jack pun mengambil kunci mobil proyek menuju lokasi. Musuh memantau dari jauh mobil yang melintas. Dari belakang muncul Jack yang ternyata sudah menduga para musuh ini akan tertipu dengan triknya. Di bawah derasnya hujan, kedua petarung ini saling mengadu skill bela diri mereka. Jack sengaja tak menembak Charlie dari awal, karena ingin ia mati tersiksa sebagai balasan atas kebiadabannya selama ini. Kini tersisa Emerson yang menjadikan Helen sebagai tameng. Dengan tenang, Jack berhasil memenangkan duel yang tersisa. Would have thought to dump that meter.
Jack, otak di balik seluruh kejahatan, sebenarnya berada di belakang Haley. Namun ia tak memberikan perlawanan sama sekali. Makanya awalnya Jack memberikan si kakek ini hidup dan menyuruh Helen segera memanggil polisi. Namun sambil menunggu, Jack menjelaskan bahwa ketika polisi datang nanti, yang akan dipenjara adalah Jack karena dianggap sebagai pembunuh dan dirinya hanyalah kakek tua yang berada di waktu dan tempat yang salah. Ia juga memiliki koneksi dengan berbagai aparat hukum lainnya, membuatnya tak mungkin ditangkap. Senyum Jack ketika berubah, karena Jack langsung melepas peluru menghabisi nyawanya. Ingat, Jack Richard bukanlah superhero, makanya ia tak ragu untuk membunuh orang seperti Jack. Di akhir subuh, Jack dan Helen akhirnya berpisah. Ia yakin tiap pengacara sudah aman dan yang memiliki saat ini sudah cukup untuk mengungkap kebenaran atas kasus James Barr. Let's go. Waktu berlalu dan beberapa waktu kemudian, James berhasil sadar dari koma. Helen mewawancarainya terkait kasus yang James Barr diduga lakukan. Sayangnya, James sendiri ternyata mengalami amnesia akibat cedera parah. Pada asalnya James sudah bertaubat. Makanya jika ada bukti-bukti cukup, ia bersedia mengakui perbuatannya, walaupun tak mengingat sedikit pun pembunuhan itu. Dari foto-foto di lokasi yang dibawa Helen, ia mengatakan seandainya itu dirinya, ia akan menembak dari jembatan karena posisi matahari di belakang pandangan matanya. Lalu menembak dari dalam, sehingga peluru bekas tembakan tak meninggalkan jejak. Percis seperti yang Jack Richard bayangkan. That sound about right. Terakhir, ia mengatakan sangat takut akan kasusnya karena seseorang akan datang membunuh James walaupun Helen berhasil membebaskannya. Seseorang yang tak peduli hukum karena dialah sang hukum. Pria bernama Jack Richard. He only cares about what's right. He knows where I am. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.